Hello everyone, let me introducing myself. My name is Nazar Putri Aulia, MPM 244111072. I am from Fakultas Ekonomi and Business, class Management 24C. So today I'm going to talk about leadership behavior. Before we start, I want to ask you something. Have you ever been in a group where sebenarnya semua anggota itu pintar, tapi hasil akhirnya biasa aja, bahkan kadang berantakan? Atau mungkin sebaliknya, timnya biasa aja, tapi hasilnya bagus banget dan kerjaannya kompak. Kalau pernah, kemungkinan besar itu bukan cuma karena kemampuan anggotanya, tapi karena cara pemimpinnya memimpin. Jadi, yang mau aku bahas di sini adalah leadership behavior atau perilaku kepemimpinan. Kalau dijelasin secara sederhana, ini tuh tentang gimana cara seseorang pemimpin bersikap ke timnya. Bukan soal jabatan, tapi lebih ke cara dia ngomong, cara dia ngasih arahan, cara dia ngambil keputusan, dan gimana dia memperlakukan anggota tim. Karena jujur aja, dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus, organisasi, atau nanti di dunia kerja, kita bakal sering ketemu berbagai tipe pemimpin. Dan dari situ, kita bisa ngerasain langsung nih, mana yang enak dipimpin dan mana yang bikin stres. Nah, yang menarik, leadership itu bukan cuma soal nyuruh orang kerja, tapi ke gimana cara bikin orang mau kerja, gimana cara bikin orang buat nyaman kerja, dan tetap bisa mencapai tujuan. Kenapa kalau cuma nyuruh, semua orang juga bisa? Tapi bikin tim tetap kompak, tetap semangat, dan tetap produktif itu butuh skill. Kenapa sih leadership behavior itu penting banget? Karena dampaknya itu langsung kerasa ke tim. Misalnya, kalau pemimpinnya jelas, timnya nggak bingung. Kalau pemimpinnya komunikatif, kerjaannya lancar. Kalau pemimpinnya support, timnya lebih semangat. Tapi sebaliknya nih, kalau pemimpinnya cuek, timnya bisa kerjanya asal-asalan. Kalau pemimpinnya galak, timnya jadi takut dan gak kreatif. Bahkan ya, suasana kerja itu sering banget ngikutin pemimpinnya. Kalau pemimpinnya positif, pasti timnya ikut positif. Tapi kalau pemimpinnya toksik, tim juga bisa jadi gak nyaman. Jadi bisa dibilang pemimpin itu yang ngebentuk suasana dalam tim. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Secara umum, ada dua tipe utama. Yang pertama ada task-oriented leadership. Ini fokus ke tugas. Ini tipe pemimpin yang fokus banget ke hasil. Biasanya dia langsung to the point, jelas soal target, detail dalam pembagian tugas, dan sering ngecek progres. Contohnya nih, target minggu ini harus capai segini ya, kerjaan ini deadline-nya besok. Nah, kelebihannya karena cepatnya selesai, terstruktur dan jelas kerjaannya. Tapi kekurangannya kadang kurang peduli ke kondisi tim. Anggota bisa ngerasa tertekan, terus kadang tim jadi mikir, yang penting kerjaan selesai, tapi capek banget. Kemudian yang kedua, relationship oriented leadership. Ini fokus ke hubungan. Kalau ini sebaliknya, lebih ke fokus ke orangnya. Pemimpinnya biasanya lebih santai,
sering ngobrol sama tim, terbuka, peduli sama kondisi anggota. Contohnya dia bakal sering nanyain kalian keadaannya gimana, terus sering nanyain pendapat kalian gimana. Terus kalau kelebihannya, tim ini bisa jadi lebih nyaman, hubungannya bisa makin dekat dan komunikasinya jadi terbuka. Tapi kekurangannya, kadang kurang tegas, terus kerjaannya bisa molor. Kalau timnya terlalu santai, kemudian ada keseimbangan. Nah, yang paling penting itu sebenarnya bukan milih salah satu, tapi gimana cara ngebalance dua-duanya. Karena di dunia nyata, kondisi selalu berubah-ubah. Kadang kita butuh nih pemimpin yang tegas, tapi kadang juga kita butuh pemimpinnya pengertian. Kalau terlalu fokus ke tugas, tim bisa stres, bahkan burn out. Kalau terlalu fokus ke hubungan, kerjaan bisa nggak selesai. Jadi, pemimpin yang baik itu fleksibel, bisa baca situasi, tahu kapan harus serius, tahu kapan harus santai. Nah, contoh nyatanya, misalnya ada dua tipe atasan. Nah, atasan yang pertama cuma ngasih perintah, nggak mau dengar pendapat, dan gampang marah. Itu biasanya tim kerjasamanya jadi terpaksa, jadi takut salah, dan gak bakal berkembang. Nah, kalau kedua, atasannya ngasih arahan yang jelas, mau dengerin tim, bantu kalau ada masalah, dan tetap tegas kalau perlu. Nah, ini biasanya tim lebih nyaman, bakal lebih berani ngomong, lebih kreatif, dan hasilnya lebih bagus. Jadi, dari sini kelihatan perilaku pemimpin itu langsung ngaruh ke hasil kerja tim. Dampaknya nih, perilaku kepemimpinan yang baik ini bisa berdampak meningkatkan produktivitas, membuat tim lebih kompak, mengurangi konflik, dan meningkatkan kepercayaan. Sedangkan dampak yang buruknya bisa bikin stres, komunikasi buruk, bahkan bisa bikin orang keluar dari tim. Dan ini bukan cuma di teori, tapi nyata banget di kehidupan sehari-hari. Jadi, intinya, jadi pemimpin bukan cuma soal pintar atau punya jabatan, tapi lebih ke gimana cara memperlakukan orang, gimana cara ngebangun kepercayaan, dan gimana cara mencapai tujuan bareng-bareng. Karena pemimpin itu bukan cuma ngatur, tapi mempengaruhi. So, in conclusion, leadership behavior plays a very important role in shaping how a team works and performance. A good leader is not just someone who gives introduction, but someone who can understand, support, and inspire their team. Because in the end, people don't just work for result. They work better when they feel value and respect. Oke semua, thank you for your attention. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.